Tahukah kalian bahwa Indonesia bukan hanya dikenal dengan keindahan hutan dan lautnya saja, tetapi juga menyimpan kekayaan yang luar biasa di bawah permukaan tanah? Salah satunya adalah ekosistem gua, di mana gua merupakan ruang alami yang terbentuk akibat proses pelarutan bebatuan oleh air dan aktivitas biologi yang berlangsung selama ribuan bahkan jutaan tahun. Lingkungan gua mempunyai karakter yang sangat khas, diantaranya gelap total, lembab, dan memiliki suhu yang relatif stabil sepanjang tahunnya. Lingkungan gua juga tidak ada sinar matahari yang menembus ke dalamnya, dan sumber nutrisi di sana pun sangat terbatas. Bagi sebagian besar organisme, kondisi seperti ini jelas tidak ramah. Tetapi menariknya, ada sejumlah makhluk hidup yang justru mampu beradaptasi dengan sempurna di tengah keterbatasan itu. Mereka berevolusi dan mengembangkan kemampuan unik agar bisa bertahan di dunia bawah tanah yang gelap dan tenang ini. Berbagai wilayah di Indonesia memiliki sistem gua kapur yang menjadi rumah bagi organisme luar biasa tersebut. Salah satu contohnya bisa kita temukan di Pulau Jawa, tepatnya di kawasan Kars, Kelapa Nunggal, Bogor. Di tempat ini terdapat jaringan gua bawah tanah dengan aliran air yang permanen, yang merupakan habitat alami bagi fauna endemik yang telah berevolusi secara khusus. Dari kawasan inilah, para peneliti menemukan satu spesies ikan baru yang dinamai Barbodes clapanunggalensis yang merupakan anggota famili Cyprinidae. Penemuan ini menjadi bukti nyata bagaimana tekanan lingkungan dapat membentuk keanekaragaman bentuk dan fungsi pada organisme yang hidup di dalamnya. Ikan-ikan gua seperti Barbodes clapanunggalensis menunjukkan beragam adaptasi morfologi dan fisiologi. Misalnya, mereka kehilangan pigmen tubuh karena tidak lagi memerlukan warna untuk berkamuflase atau melindungi diri dari sinar matahari. Matanya juga mengalami regresi atau menyusut secara bertahap hingga akhirnya tidak berfungsi sama sekali. Namun, ketika penglihatan yang menghilang, mereka mengembangkan kemampuan sensorik lain yang jauh lebih peka. Sistem lateral lain dan indera penciuman mereka menjadi lebih sensitif terhadap getaran dan pergerakan di sekitarnya. Selain itu, metabolisme tubuh mereka juga ikut melambat dan perilakunya menyesuaikan agar dapat bertahan di lingkungan dengan pasokan makanan yang sangat terbatas. Semua bentuk adaptasi ini menunjukkan bagaimana kehidupan mampu menemukan jalannya, bahkan di tempat yang tampaknya tidak memungkinkan sekalipun. Fenomena ini juga menjadi contoh dari evolusi konvergen karena pola adaptasi serupa ditemukan pada berbagai spesies ikan gua di seluruh dunia meskipun mereka berasal dari garis keturunan yang berbeda. Ikan gua putih merupakan salah satu contoh adaptasi ekstrim terhadap makhluk hidup di lingkungan bawah tanah yang gelap total. Hidup dalam gua membuat ikan ini kehilangan fungsi matanya dan tidak lagi memiliki pigmen warna pada tubuhnya. Akibatnya, ikan gua memiliki warna putih keperakan dan sirip yang transparan. Selain itu, bentuk tubuhnya juga menyesuaikan dengan lingkungannya, memiliki sirip dada dan perut yang relatif panjang, serta kepala yang proporsional terhadap tubuh. Di habitat asli, ikan ini hidup di air yang tenang, jernih, dan miskin cahaya. Mereka biasanya bergerak lambat untuk menghemat energi karena dalam gua makanannya itu terbatas. Namun, jika air terganggu atau bergerak atau berarus, ikan ini akan menjadi lebih aktif sebagai bentuk respon terhadap perubahan lingkungan di sekitarnya. Adaptasi morfologis, fisiologis, dan perilaku tersebut membuat ikan gua buta mampu bertahan hidup di tempat yang bagi banyak organisme lain dianggap tidak layak huni. Hewan ini menjadi simbol keajaiban evolusi, menunjukkan betapa luar biasanya kemampuan makhluk hidup untuk beradaptasi dengan kondisi alam yang paling ekstrim. Perubahan morfologi pada ikan gua sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat hidupnya. Hidup di gua yang gelap, dengan suhu dan kelembapan stabil serta makanan terbatas, membuat ikan harus beradaptasi agar bisa bertahan. Hilangnya mata dan pigmentasi tubuh merupakan bentuk penyesuaian terhadap ketiadaan cahaya, sehingga energi dapat dialihkan ke proses fisiologis lain yang lebih penting. Sebaliknya, sistem lateral linea dan reseptor kimia mereka menjadi lebih sensitif untuk membantu orientasi di lingkungan tanpa cahaya.
Selain itu, tubuh yang ramping dan sirip yang panjang membantu ikan bergerak di ruang gua yang sempit dan air yang tenang. Semua perubahan ini menunjukkan bagaimana tekanan lingkungan mendorong evolusi hingga hanya ikan dengan ciri paling sesuai yang mampu bertahan. Mikroevolusi adalah perubahan kecil pada gen suatu populasi yang terjadi secara bertahap dari waktu ke waktu. Pada ikan gua Barbodes clapanunggalensis, proses ini terjadi karena ikan tersebut hidup terpisah di dalam gua bawah tanah dan tidak lagi berhubungan dengan ikan lain di sungai permukaan. Karena terisolasi, jadi dalam populasi gua berubah tanpa ada pertukaran dengan populasi luar. Di dalam gua yang gelap total, beberapa gen mengalami perubahan atau mutasi. Gen yang seharusnya membentuk mata dan warna tubuh menjadi tidak aktif karena lingkungan gelap membuat mata dan pigmen tidak lagi dibutuhkan. Hilangnya mata dan pigmentasi Barbodes clapanunggalensis kemungkinan besar dipengaruhi oleh mutasi pada alel gen regulator perkembangan mata seperti PAX6 dan SHH dan pigmentasi seperti OCA2 dan MC1R. Mutasi tersebut tidak menimbulkan kerugian dalam lingkungan tanpa cahaya sehingga bertahan melalui drift genetik dan seleksi alam. Sementara itu, gen yang mendukung sistem sensori visual kemungkinan mengalami seleksi positif adaptif, memungkinkan kehidupan di habitat gua gelap dan terisolasi. Akibatnya, ikan ini lama-kelamaan kehilangan penglihatan dan warna tubuhnya menjadi pucat. Selain itu, karena jumlah populasinya sedikit, perubahan gen kecil bisa cepat menyebar ke seluruh populasi. Seleksi alam kemudian membuat ciri-ciri tertentu bertahan. Ikan tidak membentuk mata dengan sempurna, justru lebih hemat energi dan lebih mudah bertahan hidup di lingkungan tanpa cahaya. Tubuh tanpa pigmen juga tidak menjadi masalah karena tidak ada predator yang bergantung pada penglihatan. Ciri-ciri seperti tidak bermata, tidak berwarna, dan memiliki sirip panjang untuk meraba lingkungannya akhirnya menjadi sifat khas ikan gua ini. Wilayah Clapanunggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat merupakan salah satu kawasan karst penting di Pulau Jawa. Kawasan ini tersusun dari batu gamping formasi Clapanunggal yang membentuk jaringan gua dan sistem air bawah tanah yang sangat kompleks. Air hujan yang meresap melalui celah batuan menciptakan aquifer karst dengan air yang jernih, bersuhu stabil, dan miskin nutrisi. Di dalam lingkungan yang gelap dan stabil ini, hidup satu spesies ikan endemik yang sangat unik, yaitu Barbodes clapanunggalensis. Spesies ini hanya ditemukan di Gua Cisodong 1. Habitatnya berupa kolam dangkal dengan air jernih, hampir tanpa cahaya dan sumber makanan yang sangat terbatas. Kondisi ekstrim seperti ini mendorong munculnya ciri khas adaptasi gua atau yang disebut troglomorphi. Ikan ini kehilangan pigmentasi tubuh dan penglihatan karena hidup sepenuhnya di kegelapan. Menariknya, di habitat yang sama juga ditemukan Stenacellus javanicus, yakni sejenis isopoda air tawar. Hal ini menunjukkan adanya hubungan ekologis antar fauna gua yang saling bergantung dalam ekosistem tertutup tersebut. Sayangnya, keberadaan Barbodes clapanunggalensis sangat rentan. Spesies ini memiliki sebaran yang sangat sempit dan belum hidup di kawasan dengan status lindung. Aktivitas penambangan batu kapur yang marak di Clapanunggal berpotensi besar mengganggu sistem hidrologi bawah tanah, merusak struktur batuan, dan mengubah aliran air yang menjadi sumber kehidupan bagi ekosistem gua. Ukuran populasinya yang kecil serta adaptasinya yang sangat spesifik menjadikan spesies ini beresiko tinggi terhadap kemudahan. Berdasarkan kondisi tersebut, Barbodes clapanunggalensis seharusnya dapat dikategorikan sebagai spesies terancam punah menurut kriteria IUCN. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ikan gua buta atau Barbodes clapanunggalensis menunjukkan adaptasi morfologi yang khas terhadap lingkungan gua yang gelap. Spesies ini kehilangan mata dan pigmentasi tubuh serta memiliki sirip panjang dan tubuh yang ramping, ciri yang membantunya bergerak dan bertahan hidup di ruang bawah tanah yang sempit dan gelap. Perubahan tersebut terjadi melalui proses mikroevolusi dipengaruhi oleh isolasi geografis, mutasi genetik, dan drift genetik. Dalam kondisi tanpa cahaya, individu dengan mata tidak berkembang dan tubuh tanpa pigmen justru lebih efisien secara energi. Ciri ini kemudian diwariskan dari generasi ke generasi melalui seleksi alam. Keberadaan Barbodes clapanunggalensis sangat bergantung pada kestabilan ekosistem karst clapanunggal. Sayangnya, aktivitas penambangan batu kapur berpotensi merusak habitat dan mengancam kelangsungan hidup spesies ini. Oleh karena itu, diperlukan
langkah nyata untuk melindungi kawasan khas, menetapkan status perlindungan bagi spesies ini, serta melakukan penelitian lanjutan. Upaya konservasi tersebut bukan hanya untuk menyelamatkan satu spesies ikan, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem gua dan kelestarian keanekaragaman hayati Jawa Barat.